Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang hemostasis. Maka, pagi ini kita mulai dari pemeriksaan. Saya berikan pengantar terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai dari praktikum kita hari ini, adik-adik sudah pernah belajar tentang hemostasis sebelumnya? Sudah ya? Tujuannya dari pemeriksaan praktikum kita pada pagi hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar patologi penegakan diagnosis tata laksana sistem hematologi. Nah, untuk tujuannya mahasiswa mampu melakukan beberapa pemeriksaan yaitu rampelit dan juga menginterpretasi hasil, mampu pemeriksaan waktu perdarahan, waktu pembekuan dan menginterpretasi hasil, dan mampu melakukan pemeriksaan retraksi bekuan, konsistensi bekuan, dan menginterpretasi hasil. Sebelum kita mulai praktikum, saya ada pertanyaan. Nah, apa sih sebenarnya hemostasis itu? Katanya tadi udah belajar nih. Apa nih hemostasis? Ya, ada yang tahu? Ya, Cia. Izin dijawab, menurut saya sendiri, hemostasis itu adalah mekanisme menghentikan perdarahan dari kondisi pembuluh darah yang sedang terluka. Oh ya, benar. Jadi mekanisme menghentikan perdarahan. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Dek. Itu menurut saya, hemostasis itu merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mencegah perdarahan secara berlebihan dari pembuluh darah. Nah, jadi hemostasis untuk mekanisme untuk menghentikan suatu perdarahan. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ada yang sudah pernah belajar nih sebelum kita praktikum? Harusnya sudah belajar dulu kan ya untuk pretest. Yang pertanyaan kedua, faktor apa saja yang berperan dari hemostasis? Ada yang bisa menjawab? Ya, Dek. Izin menjawab, Dok. Jadi untuk faktor yang berperan pada hemostasis, yang pertama ada vaskuler, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Oh ya. Jadi ada 3, ada vaskuler, trombosit, sama faktor pembekuan darah. Benar sekali. Pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan praktikum hemostasis. Nah, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan pada pemeriksaan hemostasis? Ada yang bisa menjawab? Ya, Dek, Peter. Bisa menjawab, terus setelah pemahaman saya, terus yang saya tahu ada pemeriksaan hemostasis itu yang satu ada rampelit, ada clotting time, bleeding time, serta itu reaksi dan konsistensi bekuannya. Reaksi dan konsistensi bekuan, clotting time sama bleeding time. Ada yang lain yang bisa nambahin? Ya, Dek. Saya dicontohkan, Dok, ada APTT, PTT, dan juga TT. Oh ya, jadi lengkap ya, ada PPT sama APTT dan juga TT. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu. Jadi pemeriksaan hemostasis tadi sudah dijawab. Berarti usaha tubuh untuk suatu menghentikan perdarahan, ya, menghentikan keluarnya darah, yaitu mempertahankan darah tetap cair dan mengalir di pembuluh darah. Jadi ada proses namanya setelah pembekuan darah terjadi, yaitu proses fibrinolisis. Tadi adik-adik udah sebagian menjawab benar. Jadi fibrinolisis itu supaya aliran darahnya bisa mengalir lagi, ya. Nah, fungsinya apa? Yaitu mencegah keluarnya darah dari pembuluh darah yang utuh, kemudian juga menghentikan perdarahan dari pembuluh darah yang sudah terluka. Ya, ada terluka untuk menghentikan perdarahan, maka terjadilah proses pembekuan darah atau hemostasis. Nah, untuk peran dari hemostasis untuk menghentikan perdarahan ada vaskuler, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Dan yang terakhir ada fibrinolisis. Jadi kalau fibrinolisis, jadi darahnya tadi kan sudah membentuk sumbat supaya darahnya sudah berhenti, supaya darahnya bisa mengalir lagi, maka ada fibrinolisis, bekuan darahnya dihancurkan supaya peredaran darah bisa kembali berjalan normal, ya. Nah, mekanisme hemostasis. 3 yang terlibat, pembuluh darah, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Dari pembekuan darah, maka pembuluh darahnya dia yang pertama untuk menghentikan perdarahan yaitu vasokonstriksi. Ya, pembuluh darahnya akan mengecil untuk mengurangi aliran darah pada daerah yang terluka. Kemudian juga ada aktivasi dari trombosit. Jadi trombositnya nanti teraktivasi, aktif. Perannya trombosit apa? Adesi dan agregasi. Akhirnya terbentuk sumbat trombosit, tapi sumbat yang terbentuk ini belum stabil. Ya, kemudian lanjut ke faktor pembekuan darah. Jadi aktivasi dari faktor-faktor pembekuan darah baik intrinsik maupun ekstrinsik melalui jalur koagulasi kaskade. Akhirnya terbentuklah sumbat fibrin yang stabil. Akhirnya pembuluh darahnya, peredaran darahnya berhenti. Jadi darahnya bisa berhenti, gitu ya. Kalau ada pembuluh darah yang luka. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan di praktikum hari ini itu ada rampelit, waktu perdarahan, waktu pembekuan, retraksi bekuan, dan konsistensi bekuan. Ya. Tujuan dari pemeriksaan hemostasis. Yang pertama,
Pastinya untuk mengetahui elastisitas pembuluh darah, kapasitas vasokonstriksi. Terus kemudian juga mengetahui respon dari gangguan fungsi trombosit maupun jumlah trombosit ya, atau trombopati. Yang ketiga juga dari faktor koagulasi. Apakah ada gangguan dari faktor koagulasi? Karena 3 hal yang tadi berperan dalam hemostasis adalah pembuluh darah atau vaskuler, kemudian trombosit dan faktor pembekuan darah. Jadi 3 hal ini yang akan kita lihat. Apakah memang ada gangguan dari ketiga faktor tersebut? Ya, yang akan kita praktikumkan hari ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pemeriksaan rampelit. Sudah pernah melakukan pemeriksaan rampelit ya? Ada yang belum? Sudah pernah? Sudah. Nah, rampelit itu yang kita gunakan sebenarnya hanya tensimeter, sphygmomanometer yang ada raksanya. Kemudian ada juga menggunakan stetoskop. Ya. Caranya, jadi kita harus mengukur tekanan darah sistol dan diastol. Kemudian kita ambil rata-ratanya, kita bagi 2. Setelah itu kita bendung 100 maksimal itu 100 mmHg. Ya, kita rata-rata. Kalau maksimalnya 100 mmHg. Ya, dipertahankan selama 10 menit. Nanti kita lihat apakah timbul merah-merah peteki. Kalau peteki itu merah-merahnya itu kalau kita pencet-pencet gitu tidak hilang. Beda ya sama yang purpura, merah-merah karena misalnya alergi dan lain-lain. Nah, kita lihatnya di mana? Di voler lengan. Ini gambarnya di sini mansetnya ya. Nah, di sini kurang lebih 4 cm di bawah siku. Kita buat penampang menggunakan penggaris 5 cm diameternya, lingkaran di voler lengan. Ya, kita lihat apakah ada peteki di situ. Nah, penilaian hasilnya gimana? Kalau dia positif, berarti kita ketemu minimal 10. 10 berarti dia positif. Kalau kurang dari itu berarti negatif. Nah, pemeriksaan tadi kan ada 3 tuh faktor yang mempengaruhi dari hemostasis. Yang akan kita periksa hari ini, kalau PTQ ini atau pemeriksaan rampelit itu gangguan vaskular sama trombosit. Biasanya kalau dia gangguan vaskuler purpura, atau gangguan dari konstriksi, atau misalnya jumlah trombosit yang menurun, trombositopenia, atau dia defisiensi faktor koagulasi, itu dia biasanya timbul PTQ, gitu ya. Kemudian ada kaca objek, kemudian timer dan kertas saring. Dan yang terakhir adalah penggaris untuk mengukur. Ya. Cara pemeriksaannya, pertama kita cuping telinga kita pijat-pijat dulu sebelumnya. Oke, karena harus kita pijat-pijat supaya dia hiperemis. Ya, kita pijat dulu. Sebelum kita melakukan tusukan harus dibersihkan dulu dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian dibiarkan kering. Ya, tunggu kering dulu karena nanti mempengaruhi. Nanti cairan alkoholnya juga mempengaruhi dari pemeriksaan. Jadi kita harus menunggu kering. Kemudian kita tusuk dengan kedalaman kurang lebih 2-3 mm sampai darah keluar bebas saat darah. Nanti kalau darahnya sudah keluar, stopwatch-nya kita nyalakan. Ya. Kemudian kita isap darah vena dengan menggunakan kertas saring setiap setengah menit. Jadi kita lihat di time di stopwatch-nya setiap 30 detik, berarti ya setengah menit kan 30 detik. Terus kita isap darah menggunakan kertas saring. Ya. Sampai darah nanti berhenti, kita hisap terus selama setiap 30 detik. Ya. Nah, sampai darahnya habis tidak bisa dihisap lagi, stopwatch-nya kita matikan. Ya. Syaratnya bercak yang pertama itu kurang lebih 3-4 mm. Jadi mengetahui bahwa memang tusukan lancet kita tuh valid gitu, maksudnya dalamnya harus sesuai, ya. Takutnya kalau terlalu dangkal nanti darahnya juga bisa tidak keluar, atau mungkin terlalu dalam juga bisa memanjang. Makanya syarat bercak pertamanya harus kurang lebih 3-4 mm, ya. Yang kedua ada metode IV. Metode IV ini kita menggunakan tensimeter. Jadi pertama lengan ini dibersihkan dulu dengan menggunakan alkohol, kita menggunakan tensi, terus kita pompa sampai 40 aja, 40 mmHg. Ya, kemudian setelah kita tadi kan sudah dibersihkan, kita tusuk di bagian voler lengan, ya, kurang lebih 3 jari di bawah siku. Kalau darah mulai keluar, kita juga sama nyalakan stopwatch, terus kemudian kita tempelkan kertas saring. Setiap sama waktunya setengah menit. Ya. Nanti kalau setiap setengah menit nanti pindah lagi geser kertas saringnya. Ya, nanti yang kita hitung adalah jumlah tetesannya.
di kertas saring 2. Jadi tetesan pertama nanti setengah menit 30 detik, geser lagi tetesan 2, kertas 3, kertas 4. Nanti kita hitung adalah jumlah dari tetesan darah ini. Ya, tadi kan masing-masing setengah menit atau 30 detik. Normalnya 1 sampai 6 menit. Ya, ini untuk metode bleeding time. Jadi kalau mau manjang, kenapa? Biasanya pasti gangguan vaskuler, misalnya di vaskulopati, kemudian juga bisa gangguan dari jumlah trombosit, trombositopeni, ataupun juga gangguan fungsi trombosit, misalnya pasien-pasien dengan gangguan kelainan bawaan, bisa juga. Ya. Yang ketiga, ada itu pemeriksaan clotting time atau waktu pembekuan darah. Kalau waktu pembekuan darah atau clotting time, kita untuk menilai faktor pembekuan darah. Ya, metode yang kita gunakan yaitu metodenya namanya Lee and White. Ya, jadi alat yang kita gunakan itu kita membutuhkan tabung reaksi. Ya, karena kita akan mengambil 5 tabung reaksi yang kita butuhkan. Kemudian spet untuk mengambil darah, tourniquet, kemudian stopwatch dan juga alat untuk penyangga dari tabung reaksi. Ya, rak namanya ya, rak tabung. Ya. Ini alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan clotting time. Caranya, kita siapkan 4 tabung reaksi diletakkan dalam rak, kemudian ambil darah venanya 5 mili. Ya, 5 mili, kemudian masukkan sampel perlahan. Setiap tabung kita isi darah 1 mili. Ya, setiap tabung kita ambil 1 mili. Kemudian setelah 5 menit kita lihat dari tabung pertama. Tunggu dulu 5 menit, kita lihat dari tabung pertama. Ada 4 ya, tabung pertama dilihat dulu setiap 30 detik. Apakah sudah terjadi bekuan atau belum? Ya. Setelah darah pada tabung pertama beku, kemudian kita pindah ke tabung kedua. Kita lihat juga setiap 30 detik. Apakah sudah pembekuan? Dan kita catat waktunya. Setelah tabung kedua beku, kita lihat di tabung ketiga. Apakah sudah beku juga setiap 30 detik. Kemudian lanjut ke tabung keempat. Nah, kita hitung nanti rata-ratanya. Yang kita hitung rata-ratanya dari tabung kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Berapa rata-ratanya? Kenapa? Karena tabung pertama tadi kan sudah menunggu waktu awalnya 5 menit. Jadi kita hitung rata-rata dari mulai tabung kedua, ketiga, dan keempat. Normalnya 9 sampai 15 menit. Kalau dia memanjang berarti dia kemungkinan adalah defisiensi dari faktor koagulasi. Karena dia yang terganggu adalah faktor koagulasinya. Ya. Nah, ini untuk pengambilan darah biasanya kalau pengambilannya terlalu banyak atau mungkin sulit, biasanya cairan jaringan takutnya ikut masuk. Jadi usahakan untuk pengambilannya tidak boleh terlalu lama. Ya. Ya, kemudian kita masuk ke pemeriksaan yang terakhir itu ada retraksi bekuan. Ya, kalau retraksi bekuan prinsipnya setelah darah membeku, bekuan darah itu akan mengkerut. Ya, sumber darah akan peras keluar, akhirnya darahnya menjadi kenyal. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi kita gunakan tadi darah, kita menggunakan tabung penampung darah, kemudian tabung reaksi dan juga lidi. Ada 3 yang akan kita periksa. Nah, caranya kita ngambil 5 mili darah, dimasukkan ke dalam tabung dengan diberi lidi di tengahnya. Kan awal mengambil darah kan darahnya belum membeku, ya kan? Darahnya ditampung dulu di dalam tabung, diberikan lidi di tengahnya. Ya, kemudian diinkubasi. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan 2-3 jam di suhu ruang atau 24 jam. Biasanya efektif itu maksimal itu 24 jam. Sampai sudah jadi bekuan yang sempurna. Ya, setelah inkubasi dimiringkan tabungnya, diambil lidinya secara perlahan, kemudian diangkat bekuannya. Jadi kita juga akan menghitung serumnya berapa. Ya, serumnya kita hitung volumenya berapa yang tertinggal. Nah, menghitung volumenya nanti ada rumusnya menggunakan presentase volume awal. Ya, kita hitung di sebagai retraksi bekuan. Kemudian kita juga nilai nanti bekuannya kita ambil kan tadi kita nilai konsistensinya gimana. Apakah dia bekuannya utuh, kenyal, apa dia mungkin dia rapuh, robek, itu juga nanti kita nilai. Ya. Untuk menilai juga kita juga bisa menilai volume cairan bekuan. Serumnya itu kita nilai, tapi kita harus membandingkan dengan nilai hematokrit. Jadi kita juga nanti akan melakukan pemeriksaan hematokrit, ya. Nah, ini rumusnya untuk retraksi bekuan itu berarti volume serum dibagi volume darah awal dikali 100%. Normalnya itu 40 sampai 60% dan konsistensinya kenyal. Ya. Kalau volume bekuan itu rumusnya tadi kan sudah terbentuk tuh bekuannya, berarti rumusnya 100% dikurangi
retraksi bekuannya dia ketemunya berapa? Kalau ketemunya 50, ya berarti volume bekuannya 50%. Ya. Kemudian ada juga volume cairan bekuan. Nah, ini kita membutuhkan nilai hematokrit. Jadi darah yang ada diambil, kita juga periksa hematokrit. Nah, nanti kita nilai volume bekuan dikurangi nilai hematokrit. Normalnya 0 sampai 20%. Ya. Nah, ini konsistensi bekuan tadi kita nilai. Yang kita nilai tadi dikeluarkan dari tabung, kita taruh di piring Petri. Jadi tidak hanya dilihat ya, tapi kita menggunakan piring Petri. Ini kita sediakan piring Petri, dilihat konsistensinya gimana. Yang normal tuh licin, kompak, tidak berlubang, tidak rapuh, kenyal. Ya, ini kalau kondisi yang normal. Ya. Kemudian juga volume serum. Tadi setelah bekuannya dikeluarkan, volumenya kita hitung dengan membandingkan volume awal yang semula. Normalnya 40 sampai 60%. Ya, ini kalau ini terbentuk bekuan, nanti bekuannya kita ambil, nanti yang tertinggal adalah serumnya. Kan sel darahnya mengendap di bawah deh, maka yang tertinggal hanya serumnya di atas. Karena dia kenapa serum? Karena dia tidak mengandung faktor pembekuan darah. Ya, kita menggunakan tabung plain. Ya. Nah, untuk penilaian partikum, adik-adik nanti masing-masing juga membuat laporan partikum. Ya. Laporan partikum seperti biasa ada tujuan, prinsip, cara kerja, kemudian hasil dan interpretasinya bagaimana, kesimpulannya. Kemudian untuk bobotnya ujian praktikum 60%, laporan praktikum 20% dan adik-adik nanti akan dilaksanakan post test. Ya, seperti biasa post test untuk mengerjakan tuh bobotnya 20%. Jadi mempengaruhi hasil ya untuk post test. Sebelum kita mulai, sebelumnya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, Gloria. Baik dok, izin bertanya terkait pemeriksaan bleeding time tadi. Apakah ada faktor-faktor perancu yang bisa membuat hasilnya itu lebih memanjang dan juga lebih memedek? Bleeding time ya, kalau bleeding time. Bleeding time itu kan dia menilai vaskuler ya, vaskular trombosis sebenarnya. Kalau kelainan, tapi bisanya memanjang itu bisa mungkin kesalahan teknis, misalnya tabungnya. Sebenarnya tabung itu yang kita gunakan seharusnya kaca, memang kaca yang kita gunakan. Tapi kalau pemirsa menggunakan tabung yang ada lapisannya silikon dan lain itu bisa memperpanjang hasil. Atau mungkin dari teknisnya mungkin saat pencucian kita kan menggunakan juga harus bersih, tabungnya tidak boleh kotor dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi, itu bisa memperpanjang hasil. Selain dari memang faktor dari ada gangguan dari trombosit ataupun kelainan dari vaskuler. Teknis juga mempengaruhi. Udah, ditanyakan, ada lagi yang mau bertanya? Di Yuni. Dok, kalau misalnya ada pasien didiagnosis hemofilia, tapi clotting time-nya itu normal itu bagaimana? Terus kalau misal clotting time-nya itu memanjang, itu selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan. Clotting time. Okay. Jadi kalau clotting time itu kan tadi untuk menilai gangguan dari faktor pembekuan darah, biasanya defisiensi ya, defisiensi. Jadi pasien hemofili tapi normal. Bisa saja karena memang clotting time itu untuk screening awal. Jadi memang untuk pemeriksaan awal, biasanya kalau defisiensi yang berat, maka clotting time-nya akan memanjang. Tapi yang ringan dia belum memanjang. Gitu. Kalau hemofili kan berarti dia gangguan dari kekurangan dari faktor 9 dan 10 ya. Maka dia tetap harus dilanjutkan pemeriksaan penunjang. Misalnya kita bisa periksa APTT atau PPTK untuk menilai faktor yang defisiensi yang mana. Apakah intrinsik, ekstrinsik, atau bersama. Gitu kita lakukan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini. Dok, izin bertanya. Jadi tadi waktu pemeriksaan PTK itu kan normalnya 10 menit ya, Dok. Tapi kalau misal dia udah lebih 10 menit belum muncul atau kurang dari 10 menit dia malah udah muncul, itu bagaimana, Dok? Ya, PTK ya. Iya. PTK yang nama 10 menit tadi dipakai pakai stetoskop tensi tadi 100 mmHg ya. Itu kalau dia normalnya 10 menit, kalau dia sebelum 10 menit sudah ketemu 10, berarti sudah kita selesaikan aja. Sudah cukup pemeriksaannya. Ataupun misalnya sudah 10 menit belum terjadi PTK, ternyata pasiennya belum PTK. Biasanya kita lepas karena kan terlalu lama juga pasiennya tangannya juga akan biasanya sakit kan karena kan ditekan. Kemudian nanti kita tunggu dulu 5 menit. Kalau memang tidak ada PTK berarti hasilnya tetap negatif. Ada lagi yang mau bertanya, Dek? Ya, Dek. Dok, sebenarnya retraksi itu untuk menilai apa sih, Dok, retraksi bekuan? Terus kalau misal retraksinya hasilnya konsistensinya rapuh tuh, dia tuh kelainan apa? Oh ya, retraksi yang tadi ya, yang terakhir ya. Nah, kalau retraksi itu biasanya kita menilai biasanya gangguan fungsi trombosit biasanya
menurun. Gangguan fungsi trombosit sama faktor pembekuan darah gitu. Biasanya kalau pasien-pasien dengan misalnya trombositopeni atau dia gangguan dari trombosit, fungsi trombosit gitu ya, itu biasanya konsistensinya rapuh, mudah kapur, terus kemudian mudah robek, dan volume serumnya juga menurun. Juga pasien-pasien hemofili, biasanya hemofili yang berat itu biasanya malah tidak terbentuk bekuan sama sekali dan serumnya, jadi darahnya tetap cair terus gitu. Tuh, itu jadi retraksi untuk menilai itu. Jadi pemeriksaan sederhana yang bisa kita gunakan untuk menilai dari trombosit maupun faktor pembekuan darah. Ada lagi Dek? Dok, saya ingin tanya, apakah bisa kalau pasien itu diperiksa, itu dia bleeding time-nya memanjang, tapi dari clotting time-nya itu dia hasilnya normal, Dok? Bleeding time-nya yang memanjang ya? Iya, Dok. Kalau bleeding time itu kan tadi kan untuk menilai sebenarnya dari faktor koagulasi tadi. Kalau bleeding time tadi kan untuk menilai vaskular sama trombosit. Sedangkan kalau clotting time itu faktor pembekuan darah. Sebenarnya dari itu kita bisa menilai. Tergantung dia pasiennya kelainannya di mana, di bleeding time, di faktor trombositnya, atau di trombositnya, atau di faktor pembekuan darah. Tuh, sebenarnya bisa juga kalau bleeding time tadi kan metodenya biasanya kita duk, itu juga bisa pengaruh sih teknis, misalnya penusukannya apakah terlalu dalam, itu juga dia bisa pengaruh, atau mungkin terlalu dangkal, itu juga teknisnya bisa pengaruh. Atau biasanya kita kalau tadi menggunakan kertas saring, sebenarnya metodenya itu kita tidak boleh menekan, jadi misalnya biarkan darahnya menetes. Kalau kita menekan itu juga pengaruh, mengaktifkan tromboplastin, jadinya pengaruh gitu, mengurangi. Jadi hasilnya nanti jadinya bisa normal, pada sebenarnya dia misalnya memanjang, itu juga bisa pengaruh. Itu aja sih. Ada lagi Dek? Iya Dek. Saya izin bertanya, Dok, kan yang kita tahu itu rampelit itu kan fungsinya untuk pemeriksaan DBD. Apakah pasien yang dengan tidak kondisi DBD pada saat dites rampelitnya itu hasilnya positif, atau pasien dengan DBD tapi hasil rampelitnya itu negatif? Oh ya. Cuma pasien DBD biasanya kalau di klinik-klinik kita pasti periksa rampelit ya. Biasanya kan rampelit itu memeriksa ketahanan dari fragilitas kapiler. Jadi memang seringnya kita periksa, tapi sebenarnya dia hanya untuk screening awal. Jadi memang kalau pasien-pasien DBD bisa aja hasil rampelitnya negatif, atau misalnya pasien DBD tapi ternyata positif DBD tapi rampelitnya positif. Jadi hanya screening awal. Jadi memang perlu diagnosis pasti kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Seperti misalnya pemeriksaan darah, hematologi, nanti kita cek trombositnya berapa. Terus sekarang juga banyak pemeriksaan seperti NS1, IgM, IgG, dengue, itu bisa kita lakukan. Jadi memang untuk screening awal juga biasanya bisa positif palsu juga pada kondisi-kondisi tertentu juga bisa positif palsu. Jadi misalnya tadi kita harus cek persis dia memang 4 cm di bawah voler lengan. Itu juga kita harus benar-benar 4 cm di bawah siku ya. Dan kita coba pastikan itu peteki atau purpura. Jadi kita tekan-tekan memang hilang apa enggak. Tuh, kalau memang enggak hilang ya berarti peteki. Juga kondisi klinis pasien juga pengaruh, salah satunya bisa jumlah trombosit yang menurun, tidak harus DBD, trombosit menurun kan bisa karena faktor-faktor penyebabnya banyak. Itu juga PTK-nya bisa positif. Tuh. Jadi memang tergantung dari kondisi pasien, kita harus dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada, nanti kita lanjut ke praktikum ya adik-adik. Jadi habis ini kita bagi tugas. Jadi beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan hari ini tadi ada ini. Jadi kita akan memeriksa rampelit, waktu perdarahan, waktu pembekuan, retraksi, dan konsistensi. Nanti adik-adik masing-masing harus membuat laporan sementara. Ya, nanti dikumpulkan 1 minggu setelah ini dikumpulkan. Nanti terakhir adik-adik juga akan ada post test. Jadi habis ini kita adik-adik praktikum, habis itu terakhir post test. Ya, oke, kalau gitu kita bagi tugasnya ya. Saya tadi nangkapnya per 30 itu, ini udah ke 8, bukan kan? Berarti ini benar 8. Jadi rata-ratanya 8 tambah 9, 30 tambah 11 berapa? Tambah kedua 34 kan? 30 tambah 11 bagi 3. Masuk berarti itu deh. dibersihin nggak sih juga? Ininya 5 cm diameternya. Dari ini kira-kira 4 lah, 4 di sini kan. Terus diameternya 5.
Ya, boleh dikumpulkan? Iya. Terima kasih dok. Terima kasih dok.